Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Haji Mabrur. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sanusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Pak Kiai mau bertanya, kapan mulai diadakan haji? Terus kenapa haji diadakan setahun sekali? Kenapa enggak 2 kali dalam setahun? Mungkin 10 Muharram atau apa gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaan. Silakan Ustadz Hilmi. Kalau haji tiap tahun nggak perlu ngantri ya Pak ya. Itu namanya umroh udah bukan haji ya, Masya Allah. Ulama berbeda pendapat tentang kapan pertama kali Rasulullah SAW itu menjalankan ibadah haji. Ya, jelas syariah dalilnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Al-Imran 97. Ada sebahagian ulama menyatakan itu turun tahun ke-6 Hijriyah. Ada yang bilang tahun 9 Hijriyah, tapi Rasulullah SAW itu berhaji pertama tahun 9 Hijriyah. Baru jadi haji tahun 9 Hijriyah. Iya, enggak dari dulu haji enggak, tahun 9 Hijriyah. Lalu kenapa harus tahun sekali? Salah satu syarat ibadah adalah ittiba' Rasul, ikutin Rasul. Ya Rasul kalau tiap tahunnya kita ikutin gitu ya. Salat kenapa subuh 2? Aduh Ustadz saya ini lagi seger nih baru bangun tidur masa cuma 2? Mau 3, mau 6 gitu boleh? Enggak boleh karena Rasul nyuruh kita 2 rakaat salat subuh. Begitupun haji. Rasul mencontohkan demikian manasiknya kita harus ikut Nabi. Wallahualam bissawab. Demikian. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Bat Marlis. Silakan akan dijawab oleh Kiai Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bat Marli, seorang marbot dari Masjid Jami Al-Intihad Jaka Sampurna. Yang mau saya bertanyakan, bagaimana bila seorang wanita mendapatkan datang bulan haid dalam haji, itu sah atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ya yang harus jawab ini. Hiburan Pak Ustadz. Baik, Ibu catat ini, Al-Hajju Arafah. Haji itu yang penting di Arafah, wukuf di Arafah. Kalau yang lain itu bisa digantikan kalau memang darurat. Sedangkan wukuf di Arafah itu tidak diharuskan punya wudu. Beda dengan tawaf. Jadi Al-Hajju Arafah, saking pentingnya itu Ibu. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji walaupun sakit, pas wukuf digotong, pas wukuf dianterin ambulan walaupun berhenti sejenak. Saking pentingnya Arafah. Karena itu kalau dijawab sederhana, apakah sah hajinya? Ya sah. Demikian. Ustadz Helmi ada yang mau ditambahkan silakan. Ya sama dengan Pak Kiai tadi bahwa ketika ibu sedang datang bulan ya, nah itu yang penting tadi itu wukuf di Arafah ya Bu ya, mau sedang sakit mau diinfus apa semua datang ke Arafah, yang lain-lain itu bisa diganti ya. Kalau apalagi misalkan itu bukan rukun tapi wajib haji, cukup dengan dibayar dam ya. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu sebelum haji biasanya itu ada kita konsul ke dokter gimana caranya supaya menahan tidak haid 1 bulan tuh bisa ya, itu silakan tadi tanya ke medis. Karena kita ingin sempurna nih, kan sayang banget nih, udah nunggunya belasan tahun tiba-tiba di sono, hai demikian ya. Nah Kiai masih ada waktu, artinya ketika Rasulullah mencontohkan bahwa wukuf itu adalah puncak haji, mungkin bisa dikupas sedikit tentang hikmah, mengapa ini begitu pentingnya bahwa haji dengan rangkaian yang sangat berat itu disimpulkan dalam 1 hari yang disebut dengan wukuf itu Kiai? Arafah itu artinya tahu, mengenal. Saat itulah kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita saksikan bersama tadi, para jemaah haji melepaskan atribut kehebatannya masing-masing. Yang jenderal, yang kiai, yang ulama sama pakaiannya, yakni ihram atas bawah sama, enggak pakai jahitan. Itu menandakan apa? Kita ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengingatkan Mas Agung, kesempatan luar biasa pada kesempatan ini, yakni kalau ibu sudah niat haji kemudian
sudah antri dengan menabung. Sepanjang kita menunggu, mohon kepada bapak-bapak rajin sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah hajjul fuqara wal masakin. Hajinya orang fakir, hajinya orang miskin. Kalau kita ingin mendapatkan pahala daripada haji, ya sholat Jumat. Ibu-ibu nggak bisa sholat Jumat, ingat ada sebuah hadis. Apa yang disampaikan oleh beliau benar? Ada hadis yang lain. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pagi-pagi ada niatan ingin menolong orang lain. Menolong orang yang terdolimi. Ada orang kelaparan, kita kasih makan. Kalau niat semacam itu, maka dia akan dicatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur. Ini Islam luas. Jadi jangan sampai kita itu, ya Allah saya pingin haji, bagaimana sekiranya saya kaya, akhirnya ngutang-ngutang. Ngutang-ngutangnya pakai bunga, akhirnya dibiayai dengan biaya yang haram. Na'udzubillah. Jadi Islam itu luas, jangan sampai kita itu berkecil hati. Saya miskin, ini materi-materi masalah haji nggak nyambung ke saya. Padahal kita ingin mendapatkan pahala haji banyak cara. Demikian. Nah Ustadz Hilmi, mungkin kita selama ini memiliki tradisi, nggak afdol kalau kita nggak melaksanakan langsung itu kan. Padahal Allah maha rahmat, maha luas. Artinya yang tidak pernah berangkat haji, belum berkesempatan umroh, ada amalan-amalan lain. Nah kita menghadapi model seperti ini seperti apa nih Ustadz Hilmi? Iya, memang Indonesia ini agama Islamnya itu penuh dengan ritual formalitas. Banyak sekali. Ya kita harus begini begitu supaya kita bisa kurang afdol nih, nggak seret nih. Ya ke haji umroh tanpa walimatus safar kayaknya nggak afdol nih. Nah, yang kayak begitu nih harusnya dihilangkan sebenarnya karena ada esensi utama. Esensi dari beragama itu adalah menyebarkan rahmatan lil alamin. Ya. Kasih sayang bagi seluruh alam. Islam ini Masya Allah, Allah ini maha pengampun, maha penerima taubat. Ya, Allah itu tidak mungkin menguji hambanya di luar dengan kemampuan hambanya. Kalau hambanya mohon maaf kita nggak punya uang, kita miskin tapi kita ingin haji, Allah berikan jalan. Allah berikan jalan. Jadi kita jangan sempit dalam beragama ini. Seakan-akan tuh yang ke surga tuh hanya orang-orang kaya. Ya kan? Haji buat orang kaya, umroh buat orang kaya, sedekah, infak, zakat, wakaf buat orang kaya. Tapi tenang kata Rasul, untuk menggantikan itu saja bisa dengan senyum. Oh Bu, ya untuk menggantikan sedekah bagi orang kaya, ibu bisa senyum, bapak bisa senyum. Begitupun haji tadi. Ibadah sholat Jumat, hajinya orang fakir dan miskin. Sholat syuruk 2 rakaat, pahala haji umroh tamatan. Itu jalan-jalan kita untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Jadi haji umroh bukan monopoli orang kaya. Niatkan, ya Allah aku ingin ke haji ya Allah dengan caramu ya Allah. Bukan dengan cara manusia. Kalau kita mikirkan banyak nih, begini begitu, tapi Allah punya cara. Insya Allah saya doakan semua yang hadir di sini dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru yang kita cintai, Kiai Misbah dan Ustadz Hilmi yang telah memberikan satu ilmu yang sangat luar biasa sekali yang insya Allah semakin menambah keyakinan kepada kita bahwa kita bisa saja dimampukan oleh Allah. Jangan pernah mengatakan saya tidak mampu. Allah yang memiliki segalanya, insya Allah kita termasuk orang yang dimampukan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh di tahun-tahun yang akan datang. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubat-Mu.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad Damai Indonesiaku akan tampil dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Sarip Manaji dan Ustadz Soleh Mahmud serta tausiah dan doa dari Kiai Haji Khalil Nafis dari Makkah Al-Mukarramah. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa memohon kepada Allah keselamatan untuk diri kita, keluarga kita dan bangsa kita yang tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang membawa rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan dari tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala mara bahaya dan dosa. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Ya Rabbi ballighna nazuruh. Berikan ya Allah kemudahan untuk berziarah ke Mekah wal Madinah al Munawwarah, bisa berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.